Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Adi Sukresno dalam mata pelajaran sejarah wajib untuk kelas 11 program studi IPA. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar dalam kegiatan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa, mulai. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai sejarah bangsa Indonesia. Jika pada minggu lalu kita sudah banyak belajar mengenai perlawanan rakyat Indonesia dalam mengusir bangsa penjajah, maka pada hari ini kita akan kembali belajar mengenai kebijakan politik etis yang diterapkan pemerintah kolonial Hindia Belanda di tanah Nusantara. Nah, kebijakan politik etis ini setidaknya mencakup dua bidang. Yang pertama itu adalah dalam bidang politik, dan yang kedua itu adalah dalam bidang ekonomi. Dalam bidang politik ini para penggagas dari politik etis menyerukan untuk segera melaksanakan sistem desentralisasi di tanah jajahan. Sementara dalam bidang ekonomi ini nanti akan terangkum dalam apa yang disebut dengan Trias van Deventer. Nah, selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan politik etis ini. Politik etis itu sama dengan politik balas budi. Jadi sebuah pemikiran atau gagasan bahwasanya pemerintah Belanda ini mempunyai tanggung jawab moral untuk kesejahteraan rakyat pribumi di tanah jajahan. Nah, munculnya politik etis ini tidak terlepas dari latar belakang di mana pada waktu itu rakyat di Hindia Belanda ini mengalami penderitaan yang hebat akibat penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Terutama politik etis ini muncul setelah adanya kebijakan tanam paksa. Nah, di mana ketika memasuki abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda ini mendorong untuk segera menguasai seluruh wilayah Nusantara. Kebijakan tersebut diikuti dengan penaklukan wilayah baik secara militer maupun dengan cara pendekatan lainnya.
Nah, bagi daerah kolonial yang masih terpisah, itu nanti akan disatukan dengan sebuah administrasi baru yang nantinya akan berpusat di wilayah Batavia. Nah, kebijakan tersebut dikenal dengan nama Paneerlandica. Nah, selanjutnya pemerintah Belanda pun melakukan berbagai macam perjanjian, di mana dalam salah satu perjanjian tersebut dinyatakan bahwa sistem administrasi tradisional itu nantinya akan beralih menjadi sistem administrasi modern, di mana para pemimpin pribumi ini nanti akan dijadikan sebagai pegawai kolonial Belanda. Nah, kebijakan ini tentunya ada maksudnya ya. Jadi ketika sistem tradisional beralih ke sistem birokrasi modern, maka mempunyai tujuan yaitu supaya Belanda ini dapat mengambil alih kekuasaan yang semula kekuasaan daerah itu ada di tangan pribumi, selanjutnya dapat diambil alih oleh Belanda. Dan tentunya dengan sistem kebijakan tersebut, maka para pemimpin pribumi ini akan terpisah dari akar hubungan tradisional dengan rakyatnya. Nah, selanjutnya bagaimana dalam bidang ekonomi? Latar belakang apa yang mendasari lahirnya dari politik etis ini? Nah, dalam bidang ekonomi yang melatar belakangi munculnya politik etis ini adalah ketika Belanda ini menerapkan kebijakan sistem ekonomi kapitalisme barat melalui komersialisasi, industrialisasi, perbankan, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga penerapan kebijakan kapitalisme barat ini nanti akan berdampak pada rakyat dengan turunnya kesejahteraan rakyat pribumi. Nah, munculnya politik etis ini juga tidak terlepas dari peran Peter Brosop, yaitu seorang wartawan, di mana ia menulis sebuah karangan pada tahun 1883 dan 1884 yang menyindir sikap pemerintahan Belanda yang acuh terhadap kesejahteraan pribumi, terutama pada saat wabah kolera itu sedang melanda tanah jajahan, di mana ketika itu pemerintah Hindia Belanda ini membiarkan banyak korban dari kalangan pribumi yang berjatuhan. Sementara Belanda ini baru bergerak ketika banyak orang kulit putih, terutama dari orang Belanda ini, yang terserang dari wabah kolera. Artinya apa? Di sini ada diskriminasi antara kaum kolonial atau kaum Belanda dengan rakyat pribumi. Inilah sindiran yang dilakukan oleh Peter Brosop kepada pemerintahan Belanda melalui sebuah karangan atau tulisan. Hal ini juga dibuktikan ketika pada tahun 1887 Peter Brosop ini melakukan perjalanan ke Pulau Jawa. Nah, pada saat melakukan perjalanannya tersebut, Peter Brosop ini sangat terkejut sekali dengan kondisi yang terjadi di wilayah Pulau Jawa, terutama adalah kondisi penduduk yang sangat jauh dari kata sejahtera. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka Peter Brosop ini menghimbau kepada para tokoh terkemuka di Belanda itu untuk dapat memperhatikan kesejahteraan para kaum pribumi. Nah, dari ke-12 tokoh penggagas politik etis ini, maka Van Deventer lah yang nanti sangat berpengaruh terhadap munculnya politik etis ini. Van Deventer ini adalah seorang politikus atau seorang politisi atau praktisi hukum di wilayah Hindia Belanda yang selanjutnya nanti akan menjadi seorang politisi hukum di negeri asalnya yaitu Belanda. Nah, Van Deventer ini mengatakan bahwa Belanda harus melakukan sesuatu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi. Nah, ungkapan tersebut tertuang dalam sebuah majalah yang bernama majalah The Gids pada tahun 1899. Nah, melalui tulisan yang berjudul NR School, atau kalau diterjemahkan artinya adalah utang balas budi, ia menjelaskan bahwa negeri Belanda ini menjadi aman dan menjadi negeri yang makmur itu berkat adanya dana yang mengalir dari tanah jajahan. Maka sudah sepantasnya Belanda ini mengembalikan semua dana tersebut ke tanah jajahan. Pernyataan tersebut juga diperkuat dari dukungan tokoh humanis dari aliran kaum liberal yang mendesak bahwasanya Belanda ini harus mengembalikan semua dana yang telah ia dapat di wilayah tanah jajahan Hindia Belanda sejak tahun 1867. Nah, melalui banyak kritikan tersebut, maka pada akhirnya Ratu Wilhelmina atau Ratu Belanda ini dalam pidatonya tanggal 17 September tahun 1901 menyatakan dengan tegas bahwa pemerintah Belanda ini bertanggung jawab moral terhadap kesejahteraan rakyat pribumi di tanah Hindia Belanda.
Nah, orasi dari Ratu Belanda ini kemudian menjadi momentum lahirnya aliran etis atau politik etis di wilayah tanah jajahan Hindia Belanda. Nah, kemudian Ratu Wilhelmina ini menuangkan panggilan moral tersebut dalam sebuah kebijakan yang kelak kebijakan tersebut dinamakan dengan kebijakan Trias van Deventer. Trias artinya adalah 3, sementara Van Deventer ini adalah nama tokoh dari pencetus munculnya politik etis di Hindia Belanda. Nah, Trias van Deventer ini meliputi 3 bidang, yaitu yang pertama adalah dalam bidang irigasi atau pengairan, yang kedua itu adalah dalam bidang migrasi atau perpindahan penduduk, dan yang ketiga adalah dalam bidang edukasi atau pendidikan. Berdasarkan Trias van Deventer yang telah dicetuskan tadi, maka pemerintah Belanda dalam bidang irigasi menyatakan bahwa pemerintah Belanda akan memperbaiki sistem pengairan dan bendungan yang ditujukan untuk keperluan para petani. Sedangkan dalam bidang migrasi, maka pemerintah Belanda ini akan mendorong transmigrasi atau perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menyeimbangkan sumber daya manusia. Dan yang ketiga yaitu dalam bidang edukasi, maka pemerintah Belanda menyatakan akan menyelenggarakan pendidikan secara meluas dengan kebijakan yang dinamakan desentralisasi. Dengan demikian maksud dari kebijakan desentralisasi dalam bidang pendidikan ini adalah memberikan ruang atau kesempatan kepada kaum pribumi untuk dapat memikirkan nasib mereka sendiri dengan melibatkan kaum pribumi pada dewan-dewan lokal. Namun desakan tersebut ternyata hanya ditanggapi setengah hati oleh pemerintah Belanda. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwasanya dewan lokal yang berpusat di kota-kota besar ini baru terbentuk tahun 1905. Yang kedua, bahwasanya yang menduduki dewan lokal ini ternyata adalah banyak dari kalangan orang-orang Belanda. Sementara menurut sejarawan Rycliffe, langkah nyata menuju kebijakan desentralisasi ini adalah dengan membentuk Dewan Volksraad yang di dalamnya nanti akan terlibat orang-orang Indonesia atau para kaum pribumi. Nah, memang terlihat sekilas bahwa kebijakan Trias van Deventer ini bertujuan sangat mulia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi. Namun di lapangan ternyata kebijakan Trias van Deventer ini tidak seindah gagasannya. Pemerintah kolonial Belanda ini tidak menerjemahkan politik etis ini dalam sebuah kebijakan kolonial yang dilaksanakan secara konsekuen. Gagasan dari Trias van Deventer ini tidak mengakar luas kepada seluruh para pejabat Belanda di wilayah tanah jajahan. Akibatnya banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Trias van Deventer di wilayah tanah jajahan. Nah, penyimpangan tersebut terbukti dari beberapa hal berikut. Contohnya adalah dalam bidang irigasi. Pada awalnya sesuai dengan kebijakan Trias van Deventer bahwa pemerintah membangun sebuah pengairan atau bendungan ini diperuntukkan untuk keperluan petani. Tapi di lapangan atau kenyataannya bahwasanya pengairan ini ditujukan untuk perkebunan milik swasta yang sekiranya menguntungkan bagi pihak Belanda. Nah, selanjutnya adalah dalam bidang emigrasi atau migrasi. Nah, pada mulanya pemerintah Belanda melakukan program tersebut adalah untuk menyeimbangkan jumlah penduduk. Tapi dalam kenyataannya ternyata migrasi ini menyimpang dari sebelumnya, di mana perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ini ditujukan ke perkebunan Belanda di luar Pulau Jawa. Contohnya adalah di wilayah Deli Serdang dan di wilayah-wilayah lainnya. Jadi rakyat dibawa ke sana hanya untuk dijadikan kuli atau pekerja di wilayah perkebunan. Sehingga pada saat itu rakyat itu banyak yang melarikan diri untuk bisa kembali ke daerah asalnya, atau dalam kurung adalah di Pulau Jawa. Yang terakhir adalah penyimpangan dalam edukasi. Pada mulanya pemerintah Belanda menyelenggarakan pendidikan itu secara meluas dan merata. Tapi di lapangan ternyata pemerintah Belanda ini menyelenggarakan 2 macam pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan yang diselenggarakan khusus atau untuk orang-orang dari Belanda atau orang-orang Eropa, di mana pengajarannya ini sangat berbeda dengan pengajaran yang diperoleh kaum pribumi. Jika kaum dari Belanda atau kaum Eropa ini akan mendapatkan pengajaran yang lengkap dengan bahasa pengantar, yaitu bahasa Belanda.
Sementara untuk kalangan pribumi ini hanya diberi yaitu sebuah pengajaran membaca, terus menulis dan berhitung. Dan pengajaran tersebut menggunakan pengantar bahasa Melayu, dan kalau sekarang itu setara dengan tingkat sekolah dasar kelas 2. Nah, inilah perbedaan mendasar dari sistem pengajaran yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dan untuk pribumi. Nah, berdasarkan hal tersebut diperkuat lagi bahwasanya sistem pengajaran tersebut atau dalam bidang edukasi ini juga tidak mencakup orang-orang timur asing. Oleh karena itu, bagi para penduduk timur asing seperti orang Arab dan orang Cina ini mendirikan sekolah sendiri di bawah naungan mereka. Nah, dengan sistem pendidikan yang tidak merata tersebut, akhirnya banyak bermunculan sekolah-sekolah non pemerintah. Contohnya adalah dari Taman Siswa, terus ada lagi dari Muhammadiyah, terus ada lagi dari sekolah kaum perempuan yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini. Nah, namun terlepas dari berbagai macam penyimpangan tersebut, bagaimanapun juga politik etis ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan sistem pengajaran pendidikan di negeri Indonesia. Nah, bahkan pada waktu itu Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan Hindia Belanda yang bernama Mr. J.A. Appingedon ini sangat berjasa terhadap pendirian sekolah-sekolah baik untuk kalangan priyayi maupun dari kalangan rakyat jelata. Hal ini tentunya membuka kesempatan bagi putra-putri bangsa Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan sampai tingkat lanjut atau tingkat atas, ya, sehingga menjadikan pemuda Indonesia ini menjadi pemuda yang berilmu, berwawasan luas dan berwawasan politik. Andai kata politik etis ini tidak pernah diterapkan di wilayah jajahan Hindia Belanda, maka tidak akan pernah lahir yang namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo, yaitu pendiri Budi Utomo, yang hari terbentuknya organisasi tersebut kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei. Nah, itulah sekilas dari materi penerapan politik etis di wilayah tanah jajahan. Jika dirasa materi ini belum paham, silahkan ditanyakan secara daring melalui media kelas online Google Classroom, dan jangan lupa untuk melihat tugasnya pada aplikasi tersebut. Nah, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.